menurut pendapat kami, ini perlu kita atur. Mulai daripada apa yang disebut ormas. Yang kedua, azas organisasi. Apa asas organisasi masyarakat? Dahulu, Pancasila sebagai satu-satunya asas. Sekarang, tidak bertentangan dengan Pancasila. Pertanyaannya juga, yang bertentangan dengan Pancasila apa saja? Apa saja yang bertentangan dengan Pancasila? Apa bisa kita rumuskan apa yang bertentangan dengan Pancasila? Kalau dulu jelas, Pancasila sebagai satu-satunya asas. Kemarin, maaf Bapak Ibu, saya kebetulan sedang membahas undang-undang PKS ya, undang-undang penanggulangan kerusuhan sosial, konflik sosial. Kemudian undang-undang perumahan. Kemudian undang-undang otonomi daerah. Di dalam pasal 1 azas undang-undang ini berasaskan Pancasila dan undang-undang dasar. Di dalam pasal-pasalnya, misalnya konflik sosial harus berasaskan penyelesaian konflik sosial berasaskan yang azas di atas apa bedanya dengan azas di bawah? Yang azas itu apa sesungguhnya? Berapa jumlah undang-undang kita yang sama aja azas yang di atas dengan azas di dalam itu? Azas juga namanya. Karena itu kita mintalah kepada ahli bahasa, apa yang dimaksud dengan asas? Dan apa muatan asas dalam semua undang-undang yang akan kita lahirkan ini sesungguhnya? Kalau kita mau, supaya kita taat dalam bermasyarakat, berbangsa dan negara. Ini menurut hemat kami satu yang perlu kita letakkan pada posisi yang tepat. Kalau dia bertentangan dengan Pancasila, lalu kita apakan organisasi masyarakat tadi? Kalau kita dapat nomenklatur misalnya, apa yang bertentangan dengan Pancasila? Lalu kalau dimuat itu, apakah diapakan ormas itu? Efeknya apa? Itu juga satu pertanyaan yang belum terjawab. Kewajiban pendaftaran keberadaan. Sekarang tidak wajib. Karena itu, sebagian besar organisasi masyarakatan belum terdaftar pada pemerintah maupun pemerintah daerah. RUU ini harus mampu mengharmonisasikan sistem pendaftaran organisasi kemasyarakatan sesuai wilayah kegiatan organisasi kemasyarakatan tersebut. Bapak dan Ibu, kalau ormas itu, kalau partai politik sekarang di undang-undang partai politik sudah ditentukan. Untuk nasional 75% provinsi, untuk provinsi 50% kabupaten kota, dan untuk kabupaten kota dan seterusnya. Ormas ini tidak tahu. Dia satu saja tapi ormas nasional pula. Ruang lingkupnya mana? Saya tanya misalnya salah satu, kalau kita sebut salah satu ormas di Jakarta ini, itu ruang lingkup nasional atau DKI saja? Tapi kita tidak tahu demonya ke Kemendagri juga. Bermarkasnya di Kemendagri juga. Kemarin masang kain, jemuran di pagar Kemendagri, kita terima aja lah. Memang nasib kita seperti itu kelihatannya. Terlalu besar rasa milikinya. Karena itu dipasang kain, sudah dicuci, dijemur di pagar kantor sekarang. Saya tanya, ini ormas skop DKI atau skop nasional? Tidak tahu juga. Karena tidak ada pengaturan. Dan penyimpangan penyalahgunaan organisasi. Kalau terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan organisasi, sanksinya apa? Mau kita apakan? Sejauh ini belum. Kami ingin menyampaikan banyaknya laporan pengaduan terkait penyimpangan dan penyalahgunaan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi seperti aparat penegak hukum. Merazia ini, merazia itu, sweeping ini, sweeping itu. Apakah berhak dalam negara ormas merazia? Justru ketika itu terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Sweeping sana, sweeping mana. Seperti aparat penegak hukum.
Bolehkah ormas seperti itu melakukan penyidikan di kantor-kantor instansi pemerintah dengan alasan undang-undang keterbukaan, kemudian mengganggu keamanan dan ketertiban umum, teridentifikasi sebagai sarana praktek pencucian uang? Bagaimana kita mengontrol? Masuk bantuan ke sana, keluar nanti kita tidak tahu. Kalau ormas dijadikan sarana pencucian uang, tahu nggak aparat kira-kira? Terorisme bisa dibiayai, gerakan separatisme, serta menggunakan seragam dan atribut yang sama atau menyerupai aparat penegak hukum atau aparatur negara. Boleh nggak ini? Pakai loreng pula bisa. Itu terjadi sekarang. Kita biarkan atau perlu kita atur, pertanyaan. Oleh karena itu, undang-undang ini diharapkan memberikan payung hukum bagi aparat untuk melakukan penertiban sejak dini terhadap ormas. Ini pandang kita kepada RUU itu, kepada DPR kemarin. Yang kelima, akuntabilitas ormas. Akuntabilitas ini terkait kewajiban ormas melaporkan keuangan kepada publik dan pemerintah, serta mendorong ormas menerapkan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, sehat, mandiri, dan profesional. Ibu, Bapak, saya ingin mengkaitkan ini dengan Mendagri memberikan pengaturan bantuan sosial, hibah dan bantuan sosial, yang sekarang melalui Permendagri 32. Banyak yang keberatan dengan ini, tapi kami bertahan. Saya bilang kepada salah seorang gubernur, kalau saya masih gubernur, saya bikin ormas sebanyak-banyaknya sekarang. Karena bikin ormas itu tidak perlu terdaftar juga tidak apa. Kemudian saya saya tunjuk adik saya jadi ketua ormas itu, ipar saya, pesan saya, adik istri saya, kakak istri saya, famili saya, teman saya, masing-masing punya 2 ormas. Boleh nggak satu orang punya 2 ormas? Jadi ketua ormas. Atau 3 ormas. Lalu saya berikan bantuan pemerintah daerah, ini bantuan 1 miliar per ormas. Perlu nggak ini diperiksa? Sedangkan 40 juta saja kita punya anggaran, atau di atas 200 juta kita tender. Tapi ormas dapat bantuan 1 miliar hanya 1 kwitansi kah, atau harus dipertanggungjawabkan penggunaan uang itu? Kita minta pemerintah transparan, akuntabel, tapi untuk ini kita tidak atur. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan ke DPR ketika memberikan tanggapan itu. Kalau seperti itu, maka kalau saya gubernur incumbent, mudah-mudahan saya terpilih kembali karena dapat uang banyak. Saya bantu adik, famili, ini jadi tim kampanye, tim sukses kita. Kalau ini tidak diatur. Yang keenam, evaluasi terhadap kinerja ormas, terutama ormas asing yang beroperasi di Indonesia. Kalau kita biarkan semua masuk kabupaten, kota, kemudian mengirimkan berita-berita yang buruk, rekaman-rekaman, bisa sekarang teknologi bisa diedit, segala macam, dikirim ke berbagai negara, citra bangsa Indonesia akan buruk di mata internasional. Kalau ini kita biarkan seperti itu. Yang ketujuh, mekanisme pemberian sanksi. Semuanya kalau melanggar diberi sanksi, termasuk PNS. Ormas apa sanksi? Ini beberapa poin yang kami sampaikan dalam menanggapi rancangan undang-undang keormasan DPR RI itu, yang